Halo semuanya, di pertemuan kali ini saya akan me- menjelaskan materi tentang penggunaan Git dari Git dan penggunaan use effect serta dynamic root pada project kita. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu mulai dari melakukan Git clone, yang dimana seharusnya untuk langkah awal yang kita lakukan adalah pada folder kita buat folder baru kosongan. Contoh di sini saya membuat folder project. Nah, nanti ini diisi kosongan. Nah, pada saat kita buka folder tersebut di bagian VS Code, ini kan berupa kosongan. Kemudian kita buka terminal, terus kita pilih untuk ini menunya itu cmd, command prompt. Kemudian kita ketik, yaitu komennya git clone menggunakan uh, link SSH dari GitHub kita, GitHub project. Nah, contoh di sini kayak saya menggunakan link dari projectnya Wes. Nah, di sini nanti kan adanya link HTTPS. Nah, kita salin link ini, kemudian kita kita letak di bagian CMD di bawah ini, di bawah komen ini, kemudian kita ketik git clone dan kita masukkan link yang tadi kita salin. Nah, kemudian nanti dia akan mengarahkan ke bagian GitHub yang dia cari dari yang repository-nya. Kemudian nanti akan masuk ke dalam folder yang akan masuk ke dalam GitHub kita. Kemudian nanti akan masuk semuanya ke dalam folder yang kita buat kosongan tadi. Contoh di sini sudah terbuat folder project base app, ngambil dari bagian uh, si si GitHub-nya. Nah, kemudian juga dia langkah selanjutnya adalah kita membuat apa namanya? Membuat pada bagian menu ini use effect. Contoh di sini saya menggunakan menu fasilitas atau page fasilitas sebagai use effect-nya nanti. Apa sih gunanya use effect ini? Use effect ini gunanya adalah untuk pada saat kita meng-reload dari menu yang akan kita tampilkan, maka uh, menu-menu yang di-reload-nya itu tidak berulang, sehingga tidak memakan banyak resource pada bagian website-nya. Nah, kegunaan use effect ini sangat efektif supaya data-data tersebut tidak berulang dan tidak terjadinya limit. Nah, sehingga contoh di sini penggunaan use effect itu dari kita gunakan use effect, kemudian Axios, kemudian kita get dummy product.id, kemudian kita masukkan ke bagian return-nya, dan sehingga pada bagian produk nanti kita masukkan ya, pada bagian produk kita masukkan ini Axios-nya juga, use effect, dan masukkan dummy JSON-nya. Kemudian kita arahkan message error dan untuk di bounce-nya 500. Nah, untuk clear timeout-nya itu kita tentukan juga. Nah, sehingga nanti pada contoh pada kita reload halaman kita, seharusnya di sini satu. Itu mungkin tidak memakan banyak resource pada bagian ininya. Nah, kemudian itu penggunaan dari si use effect. Nah, tadi use effect. Kemudian ada bagian uh, si git clone. Git clone sudah kita gunakan dan uh, sudah kita gunakan use effect. Nah, nanti pada saat kita gunakan ini kan di bagian device yang berbeda. Nah, untuk mengupdate hal-hal yang telah kita ubah di sini, kita bisa commit kembali di bagian sini, kita commit, kemudian kita pull lagi ke bagian si repository yang tadi kita hubungkan, sehingga nanti hal-hal yang telah tercommit di bagian sini terupdate bakalan terubah menjadi versi yang terbaru dari yang di commit yang barusan. Nah, sehingga nanti pada bagian GitHub-nya di sini di bagian GitHub ini nanti akan muncul komit-komit yang telah kita perbarui.
Kemudian yang terakhir itu tentang penggunaan dynamic route, yaitu uh, penggunaan dari uh, route-route yang bisa ditampilkan secara uh, berlayer. Maksudnya itu pada saat kita menampilkan data, contoh untuk data menu fasilitas, kita kita tekan untuk salah satu menunya atau buttonnya, nanti akan muncul deskripsi atau detailnya. Nah, di sini yang harus kita siapkan adalah untuk komponen. Contoh di sini ada 4 komponen yang kita tambahkan, ada fasilitas, kemudian ada career page, ada pricing page, dan ada tim. Nah, untuk semua ini kita set dia kita ambil data JSON-nya dulu. Untuk JSON kita masukkan ke folder data dan buat 4 folder JSON. Nah, kita import masing-masing di bagian komponen. Kemudian kita buat dia untuk root-nya itu item ID. Nah, dan kita buat pada bagian page-nya setiap menu-menu yang ingin kita buat menjadikan button, kita buat dia menjadi navigate-nya career.job ID. Ini contoh untuk career page. Kemudian untuk fasilitas ada juga di uh, ada di bagian atas. Nanti dia manggil berdasarkan fasilitas dan ID. Kemudian ada pricing page dengan manggil dari pricing.packet ID. Kemudian ada team, dia juga memanggil dari member.id dan team.id. Nah, nanti itu semua kita set pada bagian app.jsx-nya juga. Contoh di sini pada bagian detail pricing page, kita set pada komponen detail pricing page, detail career page, komponen detail career page, tim, detail tim, dan terakhir detail fasilitas ke komponen detail fasilitas. Kemudian pada bagian name layout-nya kita sesuaikan yang tadi, tim ID, kemudian fasilitas ID, pricing.id, dan career.id. Nah, pada saat kita sudah set itu semua, kita coba penglihatan untuk bagian menunya. Contoh untuk di sini bagian fasilitas. Nah, ini kan untuk menu informasi-informasi umum. Nah, pada saat kita menggunakan dynamic route, kita ingin membuka deskripsinya, detailnya, dia akan menampilkan ini menu dari komponennya, detail fasilitas. Itu juga dengan ini, dan lain sebagainya. Kemudian juga tadi ada pricing page. Nah, kita tekan ini maka muncul juga detailnya, dan ini muncul juga detailnya, dan selanjutnya. Kemudian untuk career page, kita bisa lihat detail, itu detail, dan selanjutnya. Dan yang terakhir itu ada untuk tim, kita bisa lihat untuk tim. Itu semua menu-menu yang telah dibuat atau telah dipelajari pada hari ini, mulai dari penggunaan git clone, yaitu melakukan cloning dari device satu ke device lainnya agar bisa menggunakan project yang sama, sehingga nanti saat melakukan pengupdatean tinggal melakukan pull ke bagian GitHub-nya. Kemudian yang kedua itu melakukan use effect dengan tujuan agar melakukan reload secara efisien tanpa memenuhi limit dari si websitenya. Kemudian yang terakhir itu penggunaan dynamic route, yang dimana kita bisa melakukan route secara berlayer, uh, menampilkan detail dari beberapa menu, 4 menu. Di sini ada tim, pricing page, career page, dan bagian uh, fasilitas. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.